Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di channel Catalyze, channel seputar kimia dan edukasi bersama saya Iksan. Di sini kita bakalan share tips, trik, jurus jitu, dan yang paling penting adalah pemahaman. Kalau udah paham, dijamin gak ada yang susah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang bilangan oksidasi. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa langsung klik link pada deskripsi ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi membahas tentang reaksi reduksi oksidasi atau disingkat dengan reaksi redoks. Kita juga akan bahas apa itu reduktor dan oksidator serta apa itu reaksi autoredoks. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai. Teman-teman pastinya pernah melihat besi yang dibiarkan di udara lama-kelamaan akan menjadi berkarat. Nah, ini adalah salah satu contoh reaksi redoks. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada besi tersebut? Besi di udara akan bereaksi dengan gas oksigen dengan persamaan Fe dalam kurung S ditambah O2 dalam kurung G menghasilkan Fe2O3 dalam kurung S. Masih ingat ya cara menyetarakan persamaan reaksi? Buat yang belum nonton videonya bisa klik link pada deskripsi ya. Oke, kita setarakan menjadi 4 Fe dalam kurung S ditambah 3 O2 dalam kurung G menghasilkan 2 Fe2O3 dalam kurung S. Nah, kita cek bilangan oksidasinya. Fe di sebelah kiri biloksnya adalah 0. O di sebelah kiri biloksnya juga 0. Tapi ternyata Fe di sebelah kanan biloksnya menjadi plus 3. Sedangkan O di sebelah kanan biloksnya menjadi min 2. Ada perubahan bilangan oksidasi ya. Fe dari 0 menjadi plus 3, sedangkan O dari 0 menjadi min 2. Nah, kenaikan bilangan oksidasi disebut dengan reaksi oksidasi, sedangkan penurunan bilangan oksidasi disebut dengan reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi juga disertai dengan reaksi oksidasi, makanya disebut juga sebagai reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Jadi, reaksi redoks ini awalnya menggunakan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Jika mengikat oksigen disebut dengan reaksi oksidasi. Jika melepaskan oksigen disebut dengan reaksi reduksi. Misalnya reaksi yang tadi, 4 Fe dalam kurung S ditambah 3 O2 dalam kurung G menghasilkan 2 Fe2O3 dalam kurung S. Jadi menurut konsep yang dulu reaksi ini adalah reaksi oksidasi karena mengikat oksigen. Sedangkan reaksi reduksi itu contohnya seperti reaksi 2KClO3 dalam kurung S menghasilkan 2 KCl dalam kurung S dan 3 O2 dalam kurung G. Nah, lalu berkembang lagi konsepnya, tidak hanya mengikat dan melepaskan oksigen, tapi juga mengikat dan melepaskan hidrogen. Nah, konsep ini kebalikan dari yang pertama tadi. Jadi jika mengikat hidrogen disebut dengan reaksi reduksi, jika melepaskan hidrogen disebut reaksi oksidasi. Contohnya reaksi reduksi keton menjadi alkohol. Sebaliknya reaksi alkohol menjadi keton adalah reaksi oksidasi. Nah, kemudian berkembang lagi konsepnya menjadi menerima dan melepaskan elektron. Yang melepaskan elektron disebut reaksi oksidasi, yang menerima elektron disebut reaksi reduksi. Contohnya reaksi oksidasi adalah Fe melepaskan 3 elektron menjadi ion Fe3+. Dan contoh reaksi reduksi adalah Cl2 yang menerima 2 elektron menjadi 2 ion Cl-. Dan terakhir, konsep yang disepakati adalah penambahan dan penurunan bilangan oksidasi seperti yang kita bahas tadi. Nah, dalam reaksi redoks ada istilahnya reduktor dan oksidator. Reduktor adalah zat yang mereduksi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengoksidasi. Coba kita lihat lagi contoh yang tadi. 4 Fe dalam kurung S ditambah 3 O2 dalam kurung G menghasilkan 2 Fe2O3 dalam kurung S. Di sini Fe mereduksi O2 dari biloks 0 menjadi min 2. Maka Fe ini disebut sebagai reduktor. Sedangkan O2 mengoksidasi Fe dari biloks 0 menjadi plus 3. Maka O2 ini disebut sebagai oksidator. Lalu ada juga istilahnya autoredoks
yaitu reaksi yang terjadi bila suatu zat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Jadi reduktor dan oksidatornya merupakan zat yang sama. Nah, zat itu yang mengalami penambahan biloks sekaligus penurunan biloks. Contohnya Cl2 ditambah KOH menghasilkan KCl ditambah KClO ditambah H2O. Biloks Cl pada Cl2 adalah 0, biloks Cl pada KCl adalah -1, dan biloks Cl pada KClO adalah +1. Jadi Cl2 mengalami oksidasi menjadi KClO sekaligus mengalami reduksi menjadi KCl. Nah, sekarang kita coba latihan soal yuk. Manakah reaksi di bawah ini yang tergolong reaksi redoks? Apakah A, 2FeO ditambah H2O menghasilkan 2FeOH 2 kali? Atau B, Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Sebenarnya kalau ketemu soal pilihan ganda seperti ini, maka tips mudahnya, bila sebelumnya unsurnya bebas, lalu berubah menjadi senyawa, atau sebaliknya, bila sebelumnya senyawa lalu berubah menjadi unsur yang bebas, maka pasti itu adalah reaksi redoks. Contohnya opsi B. Awalnya Fe2O3 adalah senyawa, berubah menjadi Fe yang merupakan unsur yang bebas. Maka B dipastikan adalah reaksi redoks. Coba kita cek. Biloks Fe dalam Fe2O3 adalah +3. Sedangkan Fe dalam Fe adalah 0. Maka Fe mengalami reduksi. Biloks O di kiri dan di kanan adalah -2. Jadi tidak ada perubahan. Biloks C dalam CO adalah +2. Sedangkan biloks C dalam CO2 adalah +4. Maka C mengalami reaksi oksidasi. Jadi benar ya, jawabannya adalah B. Lalu bagaimana dengan opsi A? Nah, ayo kita cek. Biloks Fe dalam FeO adalah +2. Sedangkan biloks Fe dalam FeOH 2 kali juga +2. Biloks O di kiri dan di kanan sama-sama -2. Dan biloks H di kiri dan di kanan sama-sama +1. Maka tidak ada perubahan biloks. Jadi opsi A bukan reaksi redoks. Nah, gimana? Gampang kan? Kalau teman-teman semua ada soal-soal lain yang ingin dibahas, silahkan komen di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman lainnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.